8 kita udah ada di Dunkin Donuts yang berlokasi di Pinang. Ya, tempat kita mau mulai sesi wawancara bersama HRD terkait tema kita yaitu kebijakan efisiensi anggaran dari tim kontrak kelompok 8. Ditunggu sesi wawancaranya. Perkenalkan, saya Amelia Fadila, HRD dari perusahaan PT Otani Premium Paper Industry. Di sini saya bersedia menjadi narasumber terkait pembahasan kebijakan efisien anggaran guna membantu tugas perkuliahan mata kuliah Dasum kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mewawancarai narasumber dari HRD PT Otani Premium Paper Industry dari kelompok 8. Pertanyaan kepada Ibu Amel terkait efisiensi anggaran ini. Dalam menghadapi dampak efisiensi anggaran, bagaimana perusahaan menjaga stabilitas komunikasi internal agar karyawan tetap merasa aman dan termotivasi? Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan. Salah satunya itu bagaimana cara agar menjaga stabilitas tetap terjaga dengan baik. Perusahaan secara khusus tidak terdampak langsung terhadap efisien anggaran oleh pemerintah karena yang dipangkas itu bukan yang produktif, jadi bukan yang sering dijalani atau sering digunakan. Jadi yang perlu diantisipasi jika ada pemangkasan yang berlebihan yang mengakibatkan perekonomian secara makro menurun dan berdampak terhadap penurunan investor, bahkan penurunan penyerapan lapangan pekerjaan gitu. Berarti efisiensi anggaran ini terhadap perusahaan swasta dari Ibu Amel sendiri ini tidak sangat terpengaruh lah? Ya, tidak terlalu berpengaruh karena yang kita pangkas atau kita kurangi itu bukan yang produktif. Jadi yang produktif tetap kita jalanin ke bareng-bareng aja. Oh, oke, terima kasih. Saya untuk menyebutkan pertanyaan dari yang nomor 2 atau di poin kedua, kira-kira ada nggak sih dari Ibu Amelia itu rekomendasi atau masukan dari perusahaan Ibu Amelia yaitu PT Otani Premium Industry kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran ini agar atau supaya dampak terhadap dunia usaha itu khususnya perusahaan swasta dapat diminimalkan? Oke, untuk masukannya agar lebih efisiensi yang kontraproduktif sehingga tidak berdampak terhadap perekonomian makro ya. Efisiensi yang diperlukan agar semua proyek-proyek nasional efisien dan tepat sasaran dan juga bisa mengajak swasta atau perusahaan swasta untuk pendanaan nasional dalam bentuk investasi dalam proyek nasional dan tidak dimonopoli. Baik, poin ketiga yaitu ada pertanyaan, apa langkah yang perusahaan ambil untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga meskipun terjadi pemotongan anggaran di sektor tertentu? Untuk langkah perusahaan terhadap kualitas layanan yang akan diambil, mungkin tidak boleh mengabaikan faktor-faktor mutu, servis, dan purna jual. Hal-hal tersebut yang tadi saya ucapkan itu sebenarnya tidak boleh diabaikan karena untuk tetap efisiensi perusahaannya yang berjalan seperti biasa. Ibu Amel, Ya, sama-sama. setelah banyak berbincang bersama dengan Ibu Amel, masih ada satu pertanyaan terakhir dari saya yaitu apakah ada dampak positif dan negatif terhadap efisiensi anggaran di perusahaan tersebut. Berikan pendapat Ibu Amel terkait dampak positif dan negatif dari hal tersebut. Untuk dampak negatif dan positifnya dari efisiensi ini pasti kan ada ya, yaitu efisiensi anggaran ini membuat perusahaan lebih bijak dalam mengelola sumber daya, jadi lebih inovatif dan produktif. Namun di sisi negatifnya, tantangannya adalah bagaimana perusahaan tetap bisa memenuhi kebutuhan operasional karyawan tanpa mengurangi kesejahteraan mereka, seperti penggajiannya atau dari tunjangan-tunjangan lainnya, lemburnya, atau bagaimana. Kita tidak bisa memotong itu atau mengurangi anggaran tersebut. Maka dari itu kami terus mencari cara terbaik supaya keseimbangan ini tetap terjaga. Nah, untuk itu saya dari sebagai HRD mungkin ada sedikit rekomendasi nih terkait efisiensi anggaran kebijakan pemerintah, yaitu
Efisiensi anggaran harus tetap guna dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran juga sebaiknya tidak mengabaikan faktor-faktor kualitas, servis, dan purna jual. Lalu efisiensi yang tidak jor-joran tetapi harus tetap perhitungan matang dan sesuai skala prioritasnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang memang kurang produktif atau memang bisa membuat efisiensi yang tidak jor-joran tetapi harus tetap perhitungan matang dan sesuai dengan skala prioritasnya. Jadi untuk kayak kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan itu tidak perlu, jadi tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan. Yang terakhir, efisien yang mengutamakan produktivitas, efisien dan efektivitas. Itu sih, jadi secara umum efisiensi anggaran harus dijalankan dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian nasional dan global karena semua ada hubungannya pastinya. Oke. Baik, saudara, di akhir sesi wawancara kami di sore kali ini, saya dan teman-teman sangat ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Amel Fadila sudah ingin bersedia untuk menjadi narasumber kami guna memenuhi tugas dan tugas humas di semester 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini ada kesimpulannya, anggaran efisien menjadi bagian penting dari pemerintahan dan pengelolaan perusahaan, termasuk perusahaan swasta. Di era saat ini yang sulit, anggaran yang dirancang dan dijalankan dengan baik menunjukkan kemampuan untuk mengelola sumber daya dan keberhasilan dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai masalah teknis dan manajerial seperti kurangnya sinkronasi antara perencanaan dan pengeluaran, kurangnya pengawasan, dan kurangnya evaluasi kinerja program seringkali menyebabkan pelaksanaan anggaran gagal mencapai tingkat optimal. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. Ini termasuk meningkatkan kesenjangan sosial, penurunan kualitas pelayanan publik, serta penurunan daya beli masyarakat. Public relation atau PR menjadi sangat strategis. Di sini PR bukan sekadar alat komunikasi, tapi fungsi manajemen yang dapat menjembatani kepentingan organisasi dengan publik dan menjaga hubungan baik melalui komunikasi dua arah. Strategi public relation yang terencana dan struktur memungkinkan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang baik meskipun dihadapkan pada kebijakan anggaran yang efisien. PT Otani Premium Paper Industry menunjukkan bahwa di tengah tekanan anggaran, mereka dapat mempertahankan kualitas pelayanan pelanggan dan menjaga komunikasi internal yang konsisten dengan karyawan. Ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik yang tepat dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kebijakan penghematan anggaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.